Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita kembali hari ini diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tentu diajak untuk merenungkannya. Dan semoga kita yang mengambil bagian dalam misteri cinta ini memahami rencana Allah dalam setiap firman yang Ia sampaikan kepada kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatan demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh ahli Taurat. "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus memberikan suatu cerita yang menarik. Cerita bagaimana ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun. Berarti semua yang dia miliki itu diambil, dirampas. Nah, setelah itu malah dia disiksa. Dan apa yang terjadi? Ada imam yang lewat tapi masuk bodoh. Orang Lewi yang lewat masuk bodoh. Lalu ketika orang Samaria lewat, ia membantu. Padahal orang Samaria adalah orang-orang yang dianggap kafir oleh bangsa Yahudi. Saudara-saudari, yang menarik, imam dan orang Lewi, orang sebangsa, tidak menolong. Tetapi orang Samaria yang tidak sebangsanya, orang asing, menolong. Ini menarik.
Yesus, ya, Yesus dilahirkan dari keturunan bangsa Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Ia ditolak oleh orang negerinya sendiri. Namun ia diterima oleh bangsa asing. Ini sangat menarik dalam peristiwa keselamatan. Dan hari ini Yesus mau mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal benar. Atau dengan kata lain, kebenaran Tuhan harus diwujudkan kepada siapapun. Baik orang-orang dekat maupun orang-orang jauh. Baik saudara kita maupun bukan saudara kita. Baik keluarga kita maupun orang asing. Kita harus berbuat baik. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam panggilan kerahiman ilahi. Jikalau aku tidak mempunyai makan, kamu memberi aku makan. Ketika aku tidak mempunyai minum, kamu memberi aku. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku makanan, pakaian. Ketika aku di penjara, kamu datang melawatnya aku. Ketika aku datang sakit, kamu mengunjungi aku. Ya. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan tumpangan kepada aku. Inilah hal-hal yang mau ditekankan oleh Yesus dalam hidup kita. Bagaimana kasih yang kita nyatakan kepada Allah, itu kita wujudkan dalam diri sesama. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah sepenuh hati, kita juga harus mengasihi sesama sepenuh hati. Karena gambaran Allah itu ada dalam diri setiap orang. Yesus mengatakan, tidak semua orang yang menyebut Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan hal-hal yang benar, itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Bahkan Yesus berkata pula, siapakah saudaraku? Dia yang mendengarkan firmanku dan melakukan firmanku, dialah saudaraku. Karena menarik hari ini Yesus mengatakan, kasih itu totalitas. Ketika Yesus mengatakan, engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, itu menunjukkan totalitas kehidupan seseorang, totalitas diri seseorang. Maka ketika kita mencintai Allah secara total, maka kita juga harus mencintai sesama secara total. Ada satu kepenuhan hidup yang harus kita berikan kepada Allah dan sesama. Sehingga ada satu relasi yang erat antara Allah dan manusia. Bahkan Yesus mengatakan, bagaimana mungkin engkau mengatakan aku mencintai Allah tapi engkau membenci saudaraku yang kelihatan? Kau adalah pendusta. Ya kadang-kadang kita berkata, kita tidak pernah melihat Allah yang benar, yang nampak seperti kita melihat sesama kita. Dan kita mengatakan kita mengasihi Allah sepenuh hati, tapi kadang-kadang dengan saudara kita bermusuhan. Saudara kandung bermusuhan. Bahkan ada saudara kandung saling membunuh. Bahkan dengan ibu kandung. Kita kadang-kadang dengan orang-orang dekat kita pun ada permusuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, cinta itu harus benar di hadapan sesama, di hadapan ciptaan yang anugerah. Itulah cinta sejati. Semoga Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita, dan menguduskan seluruh hidup dan karya pelayanan kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.